Assalamualaikum. Ketika bekerja dengan data dinamis yang jumlahnya bisa terus bertambah seiring waktu, maka menggunakan pivot table adalah pilihan cerdas dan praktis. Sebab bersama pivot table, data tersebut bisa ditabulasikan ke dalam beberapa baris kategori dan atau subkategori statis bersamaan dengan nilai dinamisnya yang ditampilkan dalam sejumlah kolom sesuai dengan kebutuhan. Dalam tutorial kali ini kita akan coba buat pivot table berdasarkan data lifting migas Provinsi Aceh sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Langkah pertamanya adalah dengan menginput data terlebih dahulu tentunya. Dan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, setiap kolom harus diberi judul atau header. Kedua, jangan ada kolom atau baris subtotal. Biarkan apa adanya karena nanti Excel yang akan mengerjakannya untuk kita. Ketiga, jangan ada baris atau kolom yang kosong seluruhnya. Selanjutnya, yaitu langkah kedua adalah mentransformasikan data yang telah diinput tadi ke dalam Excel Table Official. Caranya dengan terlebih dahulu memilih salah satu baris atau kolom secara acak, lalu baru melakukan klik pada menu tab Insert. Perhatikan di pojok kiri atas, pilih menu atau submenu Table. Di sini secara acak kita sudah pilih di kolom A, sel 5, kemudian kita ke menu Insert, kemudian kita klik Table. Klik OK ketika ditanya My Table is Header, klik OK. Lalu bisa dirubah tampilannya. Di Table Tool Design di sini bisa kita klik di sini ya. Selesailah langkah kedua. Langkah ketiga baru kita ke pivot table di sini, klik masih di menu Insert, klik pivot table. Jelas kita ingin supaya diletakkan pivot table-nya di new worksheet, maka kita klik OK. Lalu di sini ini tampilan pivot table field-nya bisa kita rubah dengan tampilan seperti ini supaya lebih mudah untuk kita inputkan variabel-variabelnya. Yang pasti kita harus ingat bahwa variabel yang ada di rows atau baris itu adalah variabel yang statis, yaitu di sini tentunya adalah daerah penghasil migas terlebih dahulu. Lalu baru di bawahnya kita ingin supaya diurutkan berdasarkan perusahaan. Maka kita klik di perusahaan, kita drag. Dan di kolom ini adalah yang dinamisnya yaitu tahun dan liftingnya di sini merupakan values. Seperti ini. Baru kemudian nanti kita akan perbaiki atau percantik bentuk pivot table kita pada langkah-langkah berikutnya. Kita awali dengan mengubah terlebih dahulu row label menjadi daerah penghasil migas yang kita singkat dengan DPM, yang kita tulis di sini per K3S. Lalu di bagian kolom label kita ganti jadi tahun. Perhatikan kita punya pivot table sampai tahun 2020 yang ada grand totalnya sepanjang periode data. Jadi kita tidak inginkan ada grand total nanti di penghujung daripada data ini. Untuk mengubahnya maka kita pindah dari analyze ke design di sini. Subtotal di sini ada pilihan grand total, yang ini kita pilih hanya untuk on for column only. Nah, di sini kita sudah tidak punya lagi grand total yang ada di penghujung data. Lalu apa saja lagi yang bisa kita lakukan dengan pivot table? Sebagaimana berikut ini yang akan kita sama-sama eksplorasi. Boleh jadi kita ingin menampilkan data untuk beberapa tahun tertentu saja, maka cukup dengan mengklik tanda panah bawah di tahun, kemudian kita unklik select all dan kita pilih misalkan 5 tahun terakhir yang
ingin kita tampilkan dalam tabel kita nanti. Maka tinggal di checklist dari 2016 sampai 2020, klik OK, maka dia tabelnya secara otomatis akan memilah data sesuai dengan apa yang kita pilih. Boleh jadi kemudian kita ingin menambahkan data, maka tentu kita harus pindah ke spreadsheet di mana kita letakkan data kita tadi. Di sini kita sudah punya data gross revenue yang langsung saja kita copy dengan Ctrl C, yang lalu kita pastekan di sini dengan paste special value, boleh di sini. Dan dia langsung akan menjadi bagian dari tabel official Excel kita yang sudah kita buat sebelumnya. Dan inilah manfaatnya apabila kita mengubah data kita dalam bentuk tabel yang dianggap sebagai Excel official table oleh Excel itu sendiri. Baru kita kembali ke spreadsheet di mana pivot table kita berada di sini. Dan tentu kita jika bekerja kita wajib ke menu Analyze dan kemudian kita refresh. Perhatikan, sebelum kita refresh di sini kita hanya ada 5 variabel. Ketika kita refresh, maka bertambah 1, gross revenue. Jika kita cek di gross revenue, maka dia secara otomatis akan memasukkan nilainya ke dalam tabel kita bersisian dengan lifting. Apabila kita uncheck lifting, maka tabel kita berubah menjadi tabel gross revenue per DPM per K3S. Dan jika kita kembali kita cek lagi lifting, maka yang diletakkan terlebih dahulu adalah gross revenue dan kemudian baru lifting. Dan kita uncheck kembali. Untuk kita kembalikan saja tabel kita menjadi tabel lifting per DPM per K3S. Lalu kita ingin menambahkan data pada baris yang baru. Coba kita lihat di sini kita sudah mensortir data lifting untuk gas bumi yang juga sudah diletakkan atau ditabulasikan ke dalam bentuk yang sama seperti tabel official Excel kita tadi. Jadi di sini jangan lagi kita copy headernya, kita cukup copy yang mulai dari baris kedua, lalu kita drag sampai ke bawah, kita copy dengan Ctrl C, kemudian kita pindah ke tabel official Excel kita ini, kita langsung ke baris yang paling bawah yang belum terisi. Di sini boleh kita paste special value, baik, lalu kita kembali ke spreadsheet di mana pivot table Excel kita berada. Sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya, maka kita ke Analyze, lalu kita refresh, klik refresh langsung. Nah, di sini baru kita letakkan hidrokarbon, variabel hidrokarbon ini pada bagian filter. Nah, kita lihat di sini sekarang kita sudah bisa memfilter data yang hendak kita tampilkan. Ini apakah dia gas bumi seperti ini atau dia minyak mentah. Mengapa kita bisa memisahkan antara gas bumi dan minyak mentah di sini? Karena tentu dengan cara kita memberikan informasi yang memisahkan antara bagian yang menjadi lifting dan gross revenue minyak mentah itu dalam satuan barel yang disingkat BBL, dan juga yang mana bagian yang merupakan milik gas bumi, baik lifting maupun gross revenue-nya dalam satuan BTU. Sekarang kita buat grafik dengan pivot chart. Kita kembali ke tempat di mana pivot table kita berada. Klik di Analyze. Di sini ada pilihan pivot chart. Klik di pivot chart, maka pilih cluster column. Cluster column dan klik OK.
Lalu kita sudah punya grafik seperti ini yang bisa kita move chartnya menjadi jangan objek tapi sebagai new sheet, yaitu yang kita beri nama secara otomatis saja yaitu chart 1. Klik OK. Kalau diperhatikan secara seksama, tabel kita ini tidak sama seperti tabel Excel biasa karena dia terkoneksi dengan pivot table tersebut. Apabila kita klik di tabelnya, maka tampak bahwa pilihan pivot chart field-nya juga langsung keluar secara otomatis. Di sini kita bisa menyembunyikan nama-nama K3S sehingga yang muncul hanya daerah penghasil migasnya saja dengan mengklik collapse di sini. Lalu yang seperti tampilan di sini yaitu hanya nama kabupatennya saja, yaitu nama dari daerah penghasil migas masing-masing. Dan apabila kemudian di sini juga kita bisa langsung untuk memilih data mana yang hendak kita tampilkan. Apakah data minyak mentah, maka tinggal kita klik OK, maka grafiknya dengan sendiri akan berubah menyesuaikan dengan data yang ada dalam tabel kita. Begitu juga ketika kita di manual filter untuk tahun. Misalnya kita ingin tampilkan itu tahunnya kita tambah misalkan 10 tahun terakhir. Maka kita klik sampai 2011 dan kita klik OK. Lalu secara otomatis data kita juga akan menampilkan pergerakan dari data lifting setiap tahunnya. Ganti desain daripada pivot chart kita, pada menu pivot chart tool di sini ada desain yang kita bisa pilih, misalnya untuk menampilkan nilai daripada setiap data di setiap tahunnya yang berbeda tampak. Bahwasanya di sini ada nilainya. Mungkin nanti akan memudahkan kita hendak membaca grafiknya. Yang apabila kita ganti ke gas bumi, maka tentu saja nilainya akan berubah menjadi lifting gas bumi. Dan jika kita kembali lagi ke minyak mentah, maka dia kembali ke nilai yang ada pada minyak mentah. Grafik pivot kita juga bisa memilah-milah yang mana datanya bisa kita tampilkan. Misalkan kita ingin hanya satu kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Utara saja, maka pivot table kita dengan mudah untuk kita rubah untuk menampilkan lifting hidrokarbon sesuai dengan yang kita pilih, yaitu di sini adalah minyak mentah untuk Kabupaten Aceh Utara saja. Dan bahkan jika kita hendak memfilter juga secara manual perusahaan mana yang akan kita tampilkan juga bisa. Demikian dasar-dasar yang harus kita ketahui untuk pivot table. Semoga video kali ini membuka wawasan baru dan memberikan manfaat yang banyak tentunya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Wassalamualaikum.